Selamat pagi saudara, selain dua informasi tadi kami juga memiliki sejumlah informasi ekonomi yang sayang untuk Anda lewatkan, termasuk soal adu kreatif jaga jarak para brand. Anda kembali menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, My Sister Faridan. Saudara, pandemi virus corona mengubah cara hidup kita, mengubah cara pandang kita, dan mengubah bagaimana hubungan kita dengan orang sekitar kita. Tidak hanya kita saja, tetapi sejumlah brand besar mulai dari perusahaan otomotif sampai makanan ikut ramai-ramai jaga jarak. Seperti World Data kita hari ini, adu kreatif jaga jarak. Kalau bicara soal brand, memang saya cukup tertarik sih saudara. Apapun yang dilakukan oleh brand, ini cukup bikin saya tergila-gila. Apa sih yang membuat ini perusahaan mengeluarkan misalnya jargon, mengeluarkan misalnya logo baru? Karena biasanya itu merupakan strategi pemasaran yang membuat orang itu ngeh gitu, membuat orang itu ingat akan brand mereka. Dan keputusan besar ya, cukup besar sih saya sebutnya, mereka mengubah, ada beberapa brand mengubah logo mereka di tengah pandemi virus corona. Tujuan mereka satu, yakni untuk pro akan social distancing. Pertama, kita akan bahas bagaimana Mercedes-Benz dan Volkswagen yang mengubah brand mereka, saudara. Anda bisa lihat di sini yang tadinya mepet gitu ya, yang tadinya mesra, sekarang mereka terpisah. Misalnya untuk perusahaan Audi ini yang 4 cincin akhirnya terpisah satu-satu. Padahal saudara, yang namanya brand dari Audi ini terdiri dari 4 perusahaan di bawah Audi AG 1932. Jadi sekarang mereka berpisah untuk sementara dan slogannya bilangnya keep distancing gitu ya. Jadi keep distance sehingga ini mengingatkan upayanya untuk masyarakat agar tetap jaga jarak di tengah pandemi virus corona. Kita bergeser ke Volkswagen melakukan hal yang serupa, perusahaan otomotif juga yang Anda bisa lihat di sini bagaimana angka yang seperti W di dalamnya akhirnya harus dipisahkan gitu ya. Ini merupakan jaga jarak yang dilakukan oleh Volkswagen. Kemudian Mercedes-Benz juga melakukan hal yang sama. Anda bisa lihat di sini yang tadinya rapat gitu ya. Terus kemudian sudah agak sedikit menjauh gitu. Ini yang dilakukan oleh para brand besar ini. Tidak hanya untuk perusahaan otomotif, juga ada sejumlah perusahaan-perusahaan lainnya yang juga melakukan hal serupa. Sama-sama jaga jarak, sama-sama mereka melakukan kampanye social distancing. Nah, Anda lihat di sini soal makanan, minuman yang jaga jarak. Saya tertarik untuk bahas pertama Coca-Cola. Yang Coca-Cola ini bahkan berani mengeluarkan investasi cukup besar. Jadi mereka pertama itu kita lihat bagaimana mereka untuk Coca-Cola, penulisannya kan sekarang agak terpisah ya, jaga jarak sekali, agak panjang jadinya. Biasanya mepet gitu. Sekarang akhirnya agak jaga jarak. Itu mereka pasang iklan di billboard New York itu kurang lebih 50.000, lebih dari 50.000 dana investasi yang mereka keluarkan dalam satu hari ya ketika melakukan mengkampanyekan social distancing milik Coca-Cola di Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu investasi besar yang dilakukan oleh Coca-Cola untuk mengingatkan warga negara Amerika tentu terutama di situ dan ternyata pesannya nyampe juga ke secara global bahwa tetap melakukan jaga jarak adalah hal yang paling penting saat ini di tengah pandemi virus corona. McDonald's juga melakukan hal yang sama. Angka M itu ya, emas, akhirnya sekarang jadi terpisah. Mereka jaga jarak. Kalau McDonald's ini memberikan pesan meski mereka mungkin tidak lagi melayani konsumen makan di tempat, tetapi mereka tetap memberikan layanan ke masyarakat melalui pesan antar. Nah, ini dia dari makanan dan minuman yang menerapkan jaga jarak. Kalau dari Coca-Cola mereka memang sudah terkonfirmasi melakukan di Times Square New York kemarin itu dalam satu hari yang keluarkan investasinya mencapai lebih dari 50.000 USD. Kenapa mereka di Times Square begitu mahal? Karena kurang lebih ada 38.000 pejalan kaki setiap hari. Jadi pesannya ya cukup masif juga ya dengan 38.000 orang yang lewat setiap hari dengan jumlah investasinya segitu. Nah, mungkin secara logikanya kenapa mereka berani mengeluarkan investasi segitu gitu? Selain memang untuk mengingatkan masyarakat untuk tetap berjaga jarak, tetapi juga tentu kalau masyarakat jaga jarak, sadar, kemudian sama-sama meredam penyebaran virus corona, maka tentu saja bisnis mereka juga akan berjalan dengan baik lagi. Karena kita ketahui sekarang ini banyak bisnis-bisnis yang akhirnya ya lesu gitu dibandingkan sebelum virus corona datang menyerang. Nah,
Kita mau ajak Anda tebak-tebakan nih saudara. Selain ada soal makanan tadi nih, Anda kenal nggak sama brand yang ini? Coba perhatikan. Perhatikan di sini ada seorang bapak. Ya, Anda kenal dia kan? Anda kenal tidak? Ini pakai masker gitu. Sebelah saya seperti ada Dewi, begitu ya. Dewi pakai masker juga. Dua-duanya pakai masker. Ya, ini merupakan salah satu gambaran KFC. KFC, toko KFC yang tentu Anda sudah kenal. Untuk Anda yang jarang masak di rumah, anak kosan itu biasanya pasti pesan ini. Ini memang belum terkonfirmasi saudara, tetapi ini merupakan salah satu tanda bahwa apa yang dilakukan seperti Volkswagen, Mercedes-Benz, Coca-Cola tadi cukup berhasil menarik perhatian pasar, menarik perhatian masyarakat untuk kreatif juga mengubah logo-logo yang ada. Untuk ya ini dia tadi yang nggak pakai masker dipakai masker gitu kan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang cukup efektif, pemasaran yang cukup efektif yang dilakukan oleh perusahaan besar untuk tetap mengingatkan masyarakat tetap jaga jarak. Ya kalau kata Coca-Cola sih jaga jarak adalah cara terbaik untuk tetap bersatu gitu. Jadi ini merupakan cara yang dilakukan oleh logo-logo perusahaan besar, investasi yang cukup besar, tetapi tentu tujuannya juga cukup besar. Selain perusahaan-perusahaan besar ini saudara, di Indonesia juga banyak seperti misalnya Kopi Janji Jiwa gitu ya, kemudian ada IBL juga melakukan hal yang sama gitu. Ini merupakan cara yang mereka lakukan untuk mengedukasi masyarakat, ikut mengedukasi. Apapun responnya, ada yang positif menanggapi respon perubahan dari logo ini, ada juga yang negatif. Bukan negatif sih, saya harus bilang ada yang merasa ini kurang efektif gitu kan. Misalnya ada yang bilang, contoh tuh Givenchy, kalau mereka kan langsung buat masker, langsung buat sarung tangan gitu. Apa gunanya logo? Ada yang bilang gitu juga, nyinyir sih tetap ada. Tetapi banyak juga yang menanggapi hal ini secara positif gitu ya. Jadi dia tadi saudara, ini mungkin bicaranya cuma ngubah logo doang. Tapi pertama, dalam strategi marketing, apa yang mereka lakukan ini tentu berdampak besar terhadap bisnis mereka. Sekali saja mereka mengubah dari logo mereka, ini bisa mengubah kesan terhadap perusahaan mereka. Dan ini dia tadi saudara, sejumlah brand-brand ataupun perusahaan yang mengubah brand mereka.